Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya. Sudah lama sekali saya tidak bikin video teman-teman. Jadi kali ini di tahun 2024 momennya saya kepikiran untuk membuat satu segmen di tahun ini, yaitu segmen ngobrol. Apapun kita bisa ngobrol di sini. Jadi kebetulan untuk video pertama di tahun 2024 ini ada bintang tamu saya yang paling cantik, Arina. Oke. Halo, terima kasih. Apa kabar? Ya, puji Tuhan, baik, sehat, luar biasa. Gimana skripsinya? Agak melelahkan, tapi ya, sudah ya. Doakan ya semoga selesai cepat. Amin. Amin. S1 ilmu pemerintahan nih guys. Kebetulan di tahun politik, jadi kita punya punya pembicaraan yang sama terkait dengan politik tahun ini gitu. Jadi tahun politik itu tahun yang melelahkan buat kita yang ilmu pemerintahan, karena banyak sekali orang yang mau berdiskusi dengan kita. Bukan sombong ya, emang seperti itu. Ya, faktanya Adanya gitu. seperti itu. Oke, jadi di video dengan segmen ngobrol ini, yang pertama ini sekali saya berencana untuk membuat di segmen ini tuh dengan topik public speaking. Ya, public speaking. Jadi nanti saya akan sebelum videonya berlanjut kita membahas tentang public speaking itu sendiri. Jadi rulesnya gini nih, ada rulesnya. Kita ngobrol santai terkait dengan topiknya public speaking. Jadi saya bisa bertanya ke Arina bisa bertanya ke saya terkait dengan public speaking. Jadi apapun yang ada dalam pikiran kita terkait topik itu, mari kita bahas di sini. Oke. Saksikan ya. Mungkin dari saya penasaran ini. Menurut Arina sendiri apa sih sebenarnya public speaking? Kalau dari saya ya, Kak, public speaking itu mengenai gaya bicara, gaya bahasa seseorang dalam berbicara ya. Itu bagaimana dia bisa memahami topik yang akan dia bicarakan, bagaimana dia bisa memahami apa yang ingin dia sampaikan ke ruang umum, masyarakat yang lebih terbuka. Itu aja ya. Itu aja. Kalau itu kan menurut saya. Kalau menurut Kakak gimana? Itu kan pandangan perspektif yang berbeda ya, Kak? Perspektif yang berbeda. Oke. Hampir sama dengan pendapat Arina, bahwasanya public speaking itu bagaimana cara, metode, gaya bahasa, gaya berbicara kita ketika di depan publik. Terus penguasaan materi, penguasaan topik kita gitu. Karena ya ketika berbicara depan publik berbeda dengan berbicara depan cermin ya. Ketika depan cermin kita akan melihat bayangan kita, di depan publik kita akan melihat beribu-ribu mata yang sedang menonton kita dan ingin mendengar kita. Jadi kita harus memiliki ciri khas, karakter, harus kita paham betul materi yang hendak kita bicarakan. Nanti seperti apa, bagaimana juga kita mampu semacam menganalisis lebih jauhnya itu ketika kita berbicara, apa yang kita bicarakan diterima atau enggak di telinga orang, atau pandangan orang mungkin bisa jadi sama dan bisa jadi berbeda. Lalu bagaimana kita bisa mengendalikan segala hal itu agar tidak terjadi konflik. Nah, itulah seorang yang berpublic speaking. Tapi Kak, yang menjadi pertanyaan di sini, emangnya public speaking itu harus ya? Kalau dari Kakak gimana? Oke. Kalau dari saya sendiri, public speaking itu wajib sih kalau menurut saya. Kenapa wajib? Karena kita tidak bisa memungkiri bahwasanya kita ada di alam sosial, lingkungan sosial. Kita setiap hari akan bertemu dengan beberapa banyak orang. Karena kalau kita tidak mampu berpublic speaking, orang akan melihat kita dengan sebelah mata, anggap remeh jadinya. Iya sih Kak, benar. Itu kan kemarin kan sempat aku kan ada upload video kan di YouTube, ada tugas kuliah juga. Terus itu ada temen nih yang komentar, bilang katanya materi yang kamu bawakan tuh udah bagus, cuman tingkatkan lagi public speakingnya gitu. Lalu bertanya-tanya, public speaking ini letaknya di mana? Kan itu kan belum juga mengerti ya public speakingnya itu seperti apa. Public speaking ini kayak gimana? Oh iya, saat udah mulai memperdalam materi kuliah bersama dosen, udah mengerti lah public speaking itu bagaimana guys seseorang berbicara, bagaimana pemahaman terhadap materi yang ingin dia bawakan gitu ya. Dan bisa membawa dirinya berani di depan umum. Oke, iya, betul sekali itu.
karena ya emang itu sebenarnya modal sih. Buat saya itu modal bagi kaum muda ya, karena saya adalah salah satu yang orang yang masih muda kebetulan, jadi sebagai Aku juga loh. ya sebagai kita kaum muda, menurut saya public speaking itu penting ya, karena kalau misalnya kita menganggap remeh dengan yang namanya public speaking, kita akan ditendang di berbagai instansi. Apalagi ya, nggak tahu mungkin kalau berbicara tentang program studi yang teman-teman yang lain mungkin ambil ya. Tapi kalau program studi kita itu memang diwajibkan untuk bisa berpublic speaking, karena ilmu pemerintahan yang dimana notabene kita akan jadi pemimpin-pemimpin daerah gitu nantinya. Calon pemimpin daerah nantinya kalau ada niat dan ada keinginan dan puji Tuhan kalau terpilih ya. Dan public speaking itu memang sangat penting sih untuk kita, karena seorang pemimpin jika dia tidak mampu untuk mengendalikan forum atau mengendalikan publik dengan bagaimana cara berbicaranya, bagaimana dia bisa mimik yang harus, itu juga yang perlu diperhatikan kalau menurut saya ketika public speaking. Tidak hanya bagaimana dia memahami materi, lalu bagaimana dia menyampaikan materi dengan gayanya, enggak, tapi bagaimana juga emosi yang harus dia kendalikan pada saat public speaking. Terus gaya mimik dia pada saat dia berbicara. Ketika misalnya tidak mungkin dia menceritakan satu hal yang sedih tapi dia ketawa. Iya sih. Benar. Jadi itu harus dipikirkan juga dalam public speaking. Mimik, wajah. Karena ketika kita berbicara, meyakinkan orang itu menurut saya tidak hanya dengan kata-kata. Bentar Kak. Di sini yang menjadi kebingungan buat diri saya sendiri ya, itu bagaimana cara kita menilai seseorang yang public speakingnya bagus. Ini yang menjadi pembeda antara orang itu menghafal teks, menghafal teks sama dia berbicara kayak bicara ngalir aja gitu, tanpa adanya kayak hafal-hafal teks. Itu kayak gimana kita membedakannya? Kalau menurut saya cara untuk saya meyakinkan diri saya bahwasannya ini orang kayaknya lagi hafal, saya akan menguji dia dengan sebuah pertanyaan. Iya kan. Nah, jadi pertanyaan-pertanyaan jebakan lah biasanya. Kalau saya misalnya di presentasi dalam kelas deh, ambil contoh. Kalau presentasi di dalam kelas, saya biasanya itu melihat dia sedang membicarakan tentang apa nih topiknya, misalnya temanya tentang ini. Nah, saya adalah tipe orang yang belajar dulu apa yang akan saya dengarkan. Misalnya, hari ini presentasi tentang ini. Nah, sebelum saya mendengarkan dia yang sedang ngomong, sebelumnya saya harus pelajari dulu dari perspektif pandangan orang. Jadi itu yang akan membuat saya nanti berpikir dia sedang hafal atau dia benar-benar memahami. Karena kita mengetahui dia hafal itu ketika kita sendiri yang mendengar itu memahami sebenarnya apa yang dibicarakan. Biasanya tuh orang yang lagi hafal teks tuh kayak gini gak sih? Itu buat kita yang mendengarkan, kita yang lagi dengar tuh gak nyaman. Kadang seperti gimana sih ngomongnya tuh kayak gitu, iya. Ini. Kadang seperti itu juga, menghafal teks juga seperti itu. Jadi ya intinya public speaking ya bagaimana sebenarnya kita memahami teks itu sendiri untuk bisa dibicarakan. Meyakinkan orang itu pas kalau menurut saya. Ketika public speaking kita tidak mampu meyakinkan orang, berarti kita gagal. Gitu. Dalam versinya saya. Jadi kalau misalkan orang yang berbicara depan publik tapi dia tidak mampu meyakinkan orang lain tentang apa yang sedang dia bicarakan, ya berarti percuma saja. Di sini meyakinkan, bukan membawa seseorang itu terpengaruh dengan apa yang meyakinkan orang. Meyakinkan orang bisa mengarah ke situ juga, bisa mengarah untuk terpengaruh, untuk kita bisa mengikuti alur pemikirannya dia gitu. Bisa jadi. Itu adalah level paling tingginya ketika orang mampu berpublic speaking, itu adalah bagaimana orang itu masuk dalam arus pemikirannya dia. Masuk. Tapi hanya dalam forum itu aja kan, di luar tuh enggak, cuma dalam forum itu aja. Iya, dalam forum itu. Bisa juga sih di luar nanti dia akan memikirkan kayak bener kayaknya deh apa yang tadi dia bilang gitu. Itu berarti sudah menyangkut bagaimana imajinasi orang. Kita sudah pegang imajinasi orang dengan kita berbicara, kalau menurut saya gitu. Kalau menurut Arina sendiri gimana? Kayak gimana Kak menurut saya? Terkait dengan public speaking itu sendiri sebenarnya dapat mengganggu pemikiran orang apa enggak ketika kita berpublic speaking? Saat
saat seseorang berbicara gitu ya, saat kayak kakak ya, Mm-mm. kakak bahas tentang satu materi ke kayak politik gitulah, menurut pandangan kakak, terus kakak bicara yang dengar aku sama Onik ya. Mm-mm. Itu ketika saat mendengarkan apa yang disampaikan kakak, itu mungkin saja yang pertama itu kita punya rasa tertarik dulu kan sama apa yang kakak bicarakan. Oh iya, kakak bicaranya ini bagus, tertarik deh sama apa yang kakak bicarakan. Ketika saya sudah tertarik, saya sama Onik sudah tertarik dengan apa yang kakak bicarakan, ya sudah, masuklah kami ke situ. Tapi tidak selamanya kami mengikuti jalan pikiran kakak, cuman kami mendengarkan. Tapi nanti kalau ada sesuatu yang menurut kami nggak pas, itu mungkin bisa dibantah kali ya. Bisa. Sih, menurut saya. Dan saya sepakat sama kamu, ketika menjadi pendengar jangan sampai ikut arus sebelum kamu sendiri ada di dalam apa yang sedang dibicarakan gitu. Kalau misalkan ya kita berbicara, banyak orang yang ketika berpublic speaking menceritakan satu hal yang ada di dalam situasinya dia, apa yang dia lihat, apa yang dia tahu, lalu diceritakan kepada orang lain, lalu orang lain mengatakan itu benar. Benarnya itu menurut saya ketika dia sendiri ada di dalam fakta itu, bukan benar membenarkan apa yang diomongkan orang itu.